Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas yang namanya false self, ya, false self dari seorang narsistik. Jadi teman-teman, kita sebenarnya udah tahu ya bahwa hampir semua image yang ditampilkan oleh seorang narsistik itu adalah palsu. Kita nggak bisa percaya akan semua yang ditampilkan oleh seorang narsistik. Perkataannya dia, tampilannya dia, relationship-nya dia, keuangannya dia, karirnya dia, apapun itu, kebanyakan dari kita tahu bahwa itu palsu, ya. Termasuk misalnya empati-empatinya dia, karena kita tahu sebenarnya narsistik itu nggak punya empati atau empatinya sangat-sangat minim, ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang yang namanya false self, ya. Apa itu false self dan apa saja false self yang biasanya dipunyai oleh seorang narsistik? Sehingga teman-teman ketika melihat seorang narsistik menampilkan apa yang dia punya, sebenarnya teman-teman tahu di balik itu apa yang dia rasakan. Oke? Nah, sekarang teman-teman untuk mengetahui apa itu false self, kita sedikit belajar tentang true self dan false self supaya teman-teman tahu perbandingannya itu apa. Oke? Kita nggak akan bahas secara detail, tapi sekilas aja supaya teman-teman bisa mengerti. Apa sih perbedaan antara true self dan false self? Mudahnya itu begini, teman-teman. Kita semua, ketika kita lahir, ya kita tuh sebenarnya lahir dengan true self-nya kita. True self itu adalah jati diri aslinya kita. Kita semua terlahir dengan otentik atau asli. Kita punya karakter asli, kita punya sifat asli, punya pandangan-pandangan yang kita punya sendiri. Termasuk bagaimana cara kita ingin menjalani kehidupannya kita. Nah, bila misalnya kita hidup berdasarkan true self kita, artinya kita menerima siapa diri kita yang asli. Dan ketika kita menerima diri kita yang asli, kita akan hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Kita akan bertindak sesuai dengan prinsip dan nilai yang kita punya. Nah, ketika seseorang terkoneksi dengan siapa diri dia yang sebenarnya, maka dia seharusnya akan menjalani kehidupan yang lebih jujur, kehidupan yang lebih bermakna, dan membuat dia menjalani kehidupan yang benar-benar seperti yang dia inginkan, gitu ya. Nah, sekarang masalahnya teman-teman, true self-nya seseorang ini tidak selalu dia bawa ke masa dewasanya dia, ya. Ketika kita bertumbuh, teman-teman, kita akan menjalani masa kecilnya kita. Kita akan diasuh oleh caretaker-nya kita. Masa kecil kita, orang yang mengasuh kita, lingkungan tempat kita tinggal, itu bisa mempengaruhi identitas diri kita, gitu loh. Dan itu bisa saja kemudian merubah true self-nya kita. Nah, selain itu, teman-teman, ketika kita dewasa, misalnya, kita kan akan tinggal di sebuah lingkungan sosial, gitu ya. Nah, tekanan dari lingkungan sosialnya kita, itu juga bisa merubah jati diri kita, oke? Nah, dan terakhir, teman-teman, dalam hidup kita bisa saja mengalami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita mengalami kesakitan emosional. Dan itu bisa menyebabkan trauma buat kita. Dan tentu, kita tidak ingin mengalami hal itu kembali. Nah, ketika kita tidak ingin mengalami itu kembali, kita kemudian mencari cara untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang menyakitkan tersebut. Dan false self itu adalah salah satu cara yang dibuat oleh seseorang untuk menghindarkan diri dia dari rasa sakit emosional yang dulu pernah dia terima. Dan narsistik melakukan itu hampir di setiap aspek kehidupan yang dia punya. Oke? Untuk jelasnya, mari kita lihat ya, beberapa false self yang dikembangkan oleh si narsistik untuk menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya. Yang pertama, yang paling jelas itu adalah grandios. Oke? Grandios kan teman-teman udah tahu ya, di mana narsistik itu selalu menampilkan diri dia sebagai yang paling, gitu ya, paling hebat, paling kuat, paling pintar, paling berpengaruh, gitu ya. Dia selalu ingin menempatkan diri dia di atas orang lain, gitu ya. Sebenarnya, itu adalah false self dia, teman-teman, untuk menutupi rasa insecure-nya dia. Bahwa dia sebenarnya, jauh di dalam diri dia merasa tidak pantas, dia merasa insecure, dia merasa fragile, atau dia merasa rapuh. Gitu ya. Nah, apakah hanya seorang narsistik yang merasakan itu? Enggak. Kita orang normal juga merasakan itu. Kita sebagai orang normal juga bisa merasakan bahwa kita merasa tidak pantas, merasa tidak punya apa-apa, merasa minder, misalnya. Tetapi orang normal bisa saja memilih, ya, misalnya memilih mengakui bahwa saya memang nggak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Atau dari sisi positif misalnya, kamu kemudian berusaha mengembangkan diri kamu, mengupgrade diri kamu menjadi seseorang yang punya kemampuan dan membuat level kamu menjadi lebih tinggi daripada orang lain, misalnya begitu. Tetapi narsistik tidak melakukan itu. Dia memilih untuk merendahkan orang lain
dan menempatkan diri dia di atas orang lain. Walaupun dia sebenarnya tidak punya kemampuan di atas orang lain. Itu semua untuk menutupi rasa insecure-nya dia. Jadi grandios ditunjukkan oleh seorang narsistik karena sebenarnya dia itu merasa rendah dan merasa kecil di hadapan orang lain. Dan untuk menutupi itu, dia harus menekan orang lain supaya menjadi lebih kecil daripada dia. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kalian pasti tahu gitu ya, bahwa seorang narsistik itu kan sangat haus akan perhatian. Dia selalu ingin jadi pusat perhatian. Ya. Kemanapun dia melangkah, dia selalu punya keinginan atau kebutuhan bahwa dia itu menjadi pusat perhatian. Orang-orang akan menyanjung dia, memperhatikan dia, mengenali dia, mengetahui tentang dia, dan mengatakan hal-hal yang positif tentang dia. Nah, kenapa dia harus begitu? Itu sebenarnya juga false self, teman-teman. Narsistik membutuhkan itu, ya, karena true self-nya dia tuh nggak bisa memberikan validasi kepada diri dia sendiri. Dia tidak bisa meyakinkan diri dia sendiri bahwa dia itu adalah seseorang, gitu. Dia butuh orang lain untuk mengatakan kepada dia bahwa dia itu sesuatu, gitu. Dia tidak bisa memberikan perhatian kepada diri dia sendiri. Dia tidak bisa meyakinkan kepada diri dia sendiri bahwa dia itu layak untuk dapat perhatian. Sehingga dia membutuhkan perhatian yang konstan dari luarnya dia atau orang-orang sekitarnya dia bahwa dia itu adalah sesuatu atau seseorang. Itulah kenapa kemanapun dia melangkah, kebutuhan untuk selalu jadi pusat perhatian harus selalu dia penuhi. Yang ketiga, teman-teman, itu adalah soal koneksi emosional. Okay? Kita tahu ya, seorang narsistik itu kan biasa suka menampilkan image di mana bahwa dia itu dikenal banyak orang. Dia itu adalah seseorang yang baik, dia seseorang yang ramah, ya, orang menyayangi dia, orang menyukai dia. Dia adalah seorang misalnya paman yang baik, ibu yang baik, anggota keluarga yang baik, teman yang baik, gitu ya. Mereka akan melakukan apa saja supaya mereka bisa dapat image tersebut, gitu ya. Sebenarnya teman-teman, itu juga false image. Jadi, kita tahu bahwa seorang narsistik itu kan dia tidak punya empati atau hampir-hampir tidak punya empati. Nah, ini membuat mereka tidak punya hubungan emosional yang dekat dengan siapapun. Mereka tidak bisa menjalin hubungan emosional yang kuat dan erat dengan siapapun. Kenapa? Karena hubungan emosional yang kuat itu membutuhkan empati. Nah, seorang narsistik itu tahu bahwa mereka tuh nggak akan bisa seperti empath yang punya hubungan emosional yang kuat dengan pribadi yang lain. Di dalam semua hubungannya narsistik, mereka pasti akan selalu terjebak di dalam kenyataan bahwa hubungan tersebut pasti akan jadi hubungan satu arah, di mana semuanya pasti bermuara pada kepentingan si narsistik sendiri. Dan itu akan selalu berulang dalam setiap hubungannya mereka. Nah, mereka tahu itu, tetapi mereka tidak bisa merubah itu. Sehingga mereka sekuat tenaga, walaupun di setiap hubungannya akan menjadi hubungan yang dangkal secara emosional, tetapi mereka selalu berusaha membangun image bahwa mereka adalah seseorang yang punya hubungan emosional yang kuat. Padahal itu hanyalah topeng. Dan yang terakhir teman-teman, kalian tahu kan bahwa seorang narsistik itu sangat sensitif terhadap kritik. Oke? Kenapa mereka sangat sensitif terhadap kritik? Karena itu false self-nya mereka juga. Sebenarnya seorang narsistik itu punya self-esteem yang sangat rendah. Harga diri mereka itu rendah. Jadi ketika orang mengkritik mereka, itu langsung menyakiti mereka. Itu membuat mereka langsung merasa marah. Ketika orang normal menggunakan kritik untuk membangun diri mereka, narsistik tidak mau melakukan itu. Mereka tidak mau mengakui itu. False self yang mereka bangun adalah bahwa orang itu menyerang mereka. Jadi mereka tidak mau mengakui bahwa mereka itu pantas dikritik. Mereka tidak mau mengakui kalau harga diri mereka itu rendah, tetapi mereka menghadapi itu dengan cara menyerang orang yang mengkritik mereka. Itulah false self mereka untuk melindungi kenyataan bahwa sebenarnya mereka itu adalah pribadi-pribadi yang punya self-esteem yang rendah. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa penjelasan false self yang biasa ditampilkan oleh seorang narsistik. Jadi ketika kalian melihat seorang narsistik itu berinteraksi atau menampilkan image yang mereka punya, sebenarnya kalian tahu apa yang mereka rasakan di balik itu. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.